Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada hari ini mari kita bicara tentang disiplin. Ada sebuah pertanyaan yang selalu menggelitik di benak kita. Mengapa Selandia Baru, sebuah negara non-muslim, namun masyarakatnya sangat islami? Sehingga saat ini menjadi negara yang teraman, ternyaman, dan termakmur di dunia. Faktor apakah gerangan? Ternyata saudara-saudara, kuncinya bukan karena pendidikan mereka lebih baik, tapi karena aparat dan masyarakatnya jujur dan disiplin. Memang disiplin mah kudu dipaksa jeung maksakeun. Tau'an au karhan kalau menurut bahasa Al-Quran. Baik terpaksa ataupun sukarela. Di sana, di Selandia Baru tidak ada celotehan seperti di urang. Mencari orang pandai mudah, mencari orang jujur susah. Yang bicara tentang kebaikan di kita mah banyak, tapi mencari orang yang satunya kata dengan perbuatan sulit. Padahal ancaman dari Al-Quran sudah sangat akrab di telinga kita. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar nian murka Allah lantaran kamu mengatakan kebaikan yang kamu tidak lakukan. Saudara-saudaraku, jika demikian halnya, saya ingat kepada Profesor Mukti Ali dulu. Tugas kita mengislamkan umat Islam Indonesia. Bagaimana mendisiplinkan bangsa Indonesia. Karena sudah bisa dipastikan sangat sulit sebuah bangsa akan maju dan berkembang selama masyarakatnya tidak disiplin. Tidak taat azas. Tidak merasa dosa tatkala melanggar peraturan. Tidak merasa bersalah tatkala membuang sampah ke parit yang mendatangkan berbagai penyakit. Tidak merasa zalim tatkala menggelontorkan limbah ke sungai. Sehingga membuat mata air menjelma menjadi air mata. Maka cepat atau lambat, jika budaya buruk itu masih juga dipelihara dan dirawat, firman Allah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Hati-hatilah, azab yang berantai pasti akan dilimpahkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu firman-Nya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan peliharalah dirimu daripada siksaan Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Anu teu mais teu meuleum oge bakal kabagian. Oleh sebab itu harus menjadi kewajiban seluruh anak bangsa untuk mendisiplinkan diri masing-masing. Kudu dipaksa jeung maksakeun. Saudara-saudaraku, memang hanya ada dua sosok manusia unggul yang telah diproklamasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah atau contoh teladan yang baik, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang paripurna, teladanilah dua sosok manusia pilihan itu. Dan sebenarnya tidak susah. Tidak sesulit Ibrahim dan Muhammad zaman baheula. Jika Ibrahim amar ma'ruf nahi munkar sampai dibakar, Rasulullah SAW sampai dikejar-kejar. Tapi sekarang kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar dengan baik dan benar, bukan sekedar dibolehkan, tapi didukung, dibantu, dan dibiayai oleh pemerintah.
Jika masyarakat mau soleh jika Nabi atau Imam Ghazali, pasti diapresiasi dan dipuji serta didanai. Lalu apalagi yang kita cari? Saudara-saudaraku, kami para orang tua yang pernah mengalami serta merasakan bagaimana derita nestapa di zaman gerombolan DITII yang merajalela di Jawa Barat. Hampir setiap hari ada saja umat Islam yang dibunuh oleh umat Muslim lagi. Bagaimana ketika partai ateis komunis yang lebih sadis daripada iblis membantai para ulama dan para kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungguh, kami para orang tua dan para pendiri republik yang sudah tiada, tidak rela jika bumi Indonesia tercinta ini menjadi seperti negara-negara Islam di Timur Tengah yang kini sudah porak-poranda, tercabik-cabik dan hancur lebur akibat perang saudara. Oleh karena itu, tatkala ada riak-riak yang mengganggu keamanan dan menjurus kepada kekacauan dan kerusuhan, maka aparat bersama rakyat harus segera mencegahnya sebagai bentuk ibadah. Itu bukan tindakan represif, tapi antisipatif sesuai kaidah daful maqasid muqaddamu alal jalbil masalih. Menolak bencana harus didahulukan sebelum mengambil maslahat. Saudara-saudaraku, Ibrahim seorang diri hidup di tengah masyarakat musyrik. Rajanya raja musyrik, orang tuanya aktivis musyrik. Sementara kita berada di negara mayoritas muslim. Presidennya muslim, bahkan wakil presidennya pun harus diakui seorang kiai haji, ulama, ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Para pejabat dari mulai pusat sampai daerah 90% lebih adalah muslim. Jadi apalagi yang kita cari? Mau apa kalau sudah ada jalan tol yang besar, lebar, dan lurus? Mengapa harus mencari-cari lagi jalan tikus yang rumpil, kecil, dan penuh risiko? Mari kita berpikir kritis. Mari kita berpikir jernih, realistis, rasional, tidak emosional. Kalau dengan Pancasila kita bisa menjadi muslim yang paripurna, kita bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah sesuai kesepakatan, maka untuk apa harus bersikukuh, kekeh petekeh, merekadawang, mencari ideologi lain yang justru sudah ditentang oleh seluruh negara Islam di dunia? Mengapa harus sibuk dengan urusan bungkus, tapi kurang peka terhadap isi? Mengapa tidak mengikuti jejak Ibrahim sebagai mujahid dakwah yang militan, yang teguh dalam bersikap, teguh dalam akidah, toleransi dalam muamalah, yang tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, yang santun dalam bertutur kata hingga tidak ada hati yang terluka. Demi akidah Ibrahim rela dibakar hidup-hidup. Dalam hal muamalah, dia pun ikhlas memasarkan patung ciptaan ayahnya. Ibrahim sebagai pemimpin umat dan negarawan sejati justru sangat peduli terhadap keamanan negara dan kesejahteraan rakyat. Sebab jangan harap kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar jika negara tidak aman. Jangan bermimpi bisa membangun dalam situasi kacau. Nonsen akan ada kemakmuran tanpa keamanan. Untuk itulah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas sabarat. Ya Tuhan, jadikanlah negara ini aman sentosa, masyarakatnya adil sejahtera. Saudara-saudaraku, kita masih punya agenda besar yang disampaikan Rasulullah usai perang Badar.
Apa? Raja'na minal jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari perang yang kecil menuju perang yang paling besar. Perang apa lagi ya Rasulullah? Kata para sahabat. Memerangi hawa nafsu. Sebab si nafsu itulah yang paling banyak mengeluarkan instruksi jahat kepada anggota jasmani untuk melakukan tindakan indisipliner yang melanggar undang-undang serta melabrak segala peraturan. Si nafsu itulah yang memproduksi kebohongan, menebar ujaran kebencian, serta menumbuh suburkan dendam kesumat. Namun yang pasti, Allah tidak akan menolong orang-orang yang zalim, siapapun dia. Wa ma lizalimina min ansar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.